Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi bersama saya Muhammad Afif Parito Amasel. Di sini saya akan membahas terkait dengan analisis studi kelayakan bisnis. Nah, di sini jadi topiknya adalah terkait dengan kasus tutupnya startup Zenius. Ini untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya dengan nick NIM 2502010208003. Jadi untuk profil Zenius itu sendiri eh, itu berdiri di tahun 2004. Nah, bergerak di bidang edtech atau pendidikan digital, menyediakan video pembelajaran, latihan soal dan persiapan UTBK. Ya sudah memiliki jutaan pengguna di Indonesia, mengalami PHK beberapa kali hingga akhirnya menghentikan sebagian besar operasional. Ini untuk latar belakang permasalahannya itu ada persaingan edtech itu sudah semakin ketat. Terus penurunan minat belajar online pasca pandemi, pendanaan investor turun, pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional, terjadi efisiensi dan PHK, aktivitas perusahaan berhenti. Ini untuk analisis aspek pasarnya, itu ada kita bagi dengan kelebihan, kelemahan, dan kesimpulannya. Nah, untuk kelebihannya itu pasar pendidikan Indonesia itu sangat besar. Kebutuhan belajar digitalnya itu terus berkembang, jadi tingginya itu tinggi juga untuk jumlah belajar di Indonesia. Untuk kelemahannya itu persaingannya sangat tinggi karena banyak kompetitor ya. Terus ada juga platform gratis yang banyak. Eh, Tentunya pelanggan akan memilih mungkin sebagian besar untuk platform yang gratis tersebut dengan beberapa benefit yang pas. Loyalitas pelanggan yang rendah, ya, harga juga menjadi faktor utama. Jadi kesimpulannya potensi pasarnya besar, namun kompetensinya sangat tinggi. Ini untuk analisis aspek teknisnya itu ada memiliki aplikasi digital, infrastruktur server yang memadai, konten pembelajaran berkualitas, dan teknologi cukup baik. Namun biaya pengembangan aplikasi tinggi, biaya server terus meningkat, membutuhkan update teknologi secara terus-menerus. Untuk analisis aspek manajemennya itu permasalahannya di strategi ekspansi yang terlalu agresif, ketergantungan terhadap dana investor, efisiensi terlambat dilakukan, pengelolaan biaya yang kurang optimal. Jadi dampaknya itu cash flow-nya akan terganggu, akan terjadi PHK, dan operasionalnya tidak stabil. Ini untuk analisis aspek SDM-nya itu ada kelebihannya itu memiliki tenaga profesional, guru dan konten kreator yang berkualitas. Tetapi permasalahannya PHK besar-besaran, motivasi karyawan menurun, kehilangan banyak SDM pengalaman. Ini untuk aspek keuangannya itu masalah utamanya pendapatan belum mampu menutupi biaya operasional, burn rate yang tinggi, ketergantungan terhadap pendanaan investor, arus kas yang negatif. Jadi akibatnya kesulitan memperoleh pendanaan lanjutan dan operasional yang tidak dapat dipertahankan. Ini untuk aspek hukum, analisis aspek hukum atau yuridis, secara hukumnya itu tidak memiliki masalah legal yang signifikan, beroperasi sesuai ketentuan perusahaan digital. Namun, tetap harus memenuhi hak karyawan, memenuhi kewajiban terhadap mitra dan pengguna. Ini untuk aspek analisis aspek lingkungannya atau ada faktor eksternal, pandemi telah berakhir, aktivitas sekolah kembali tatap muka, minat belajar online yang menurun, kondisi ekonomi menyebabkan investor yang lebih berhati-hati. Ini untuk analisis risikonya itu risiko bisnis, risiko pasar yaitu persaingan tinggi, risiko keuangan yaitu kehabisan dana, risiko operasional, tingginya biaya teknologi, risiko SDM, kehilangan tenaga ahli, risiko reputasi, menurunnya kepercayaan pengguna. Ini untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis, Denius itu memiliki potensi pasar yang besar, produk yang berkualitas, namun mengalami kelemahan pada manajemen, keuangan, pengelolaan risiko, eh, ketergantungan pada investor. Jadi perusahaan tidak mampu untuk mempertahankan operasionalnya. Nah, jadi rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah mengendalikan biaya operasional, diversifikasi sumber pendapatan, fokus pada segmen pasar yang paling potensial,
mengurangi ketergantungan terhadap investor, memperkuat strategi pemasaran, meningkatkan inovasi produk, menjalankan manajemen risiko secara berkelanjutan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Ini ada kata-kata kegagalan sebuah startup bukan hanya karena produk yang kurang baik, tetapi seringkali karena lemahnya pengelolaan aspek kelayakan bisnis secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari saya. Kak, saya akhiri untuk presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.